langit, ajaran di belakang itu diobrak-abrik sama mereka. Diobrak-abrik ajaran Yesus. Mohon maaf, lahirlah agama Katolik. Dari hasil itu, orang-orang Roma sebelum ada Katolik kan sudah punya sembahan. Dan mereka tidak pernah mengakui sembahan kami adalah Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub. Tidak ada itu. Mereka tetap saja menyembah kepada dewa-dewa mereka. Kenapa bisa berdamai dengan ajaran Paulus? Karena Paulus di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 23, beliau datang kemudian di tengah-tengah mereka orang Athena. Apa kata Paulus? Hei orang-orang Athena, apa yang kalian sembah selama ini yaitu dewa agnostos theos yang kalian sembah tanpa mengenalnya, inilah sekarang yang aku ajarkan, yang kukabarkan kepadamu, yaitu Yesus. Nah, Paulus mengajar begitu dibarengi dengan mujizat dia. Jadi orang-orang Roma melihatnya, wah ini betul-betul utusan dewa ini. Sampai dia di Kisah Para Rasul 4 dilantik dia sebagai dewa. Paulus itu dewa Hermes. Tapi Paulus mengatakan, maaf, aku bukan dewa. Aku cuma utusan dewa. Yang dewa itu Yesus. Maka orang-orang yang ada pada saat itu, Roma dan juga Athena, beralih penyembahan kepada nama Yesus. Tapi oknumnya sama. Nama doang yang dirubah. Nama doang yang dirubah. Kemudian setelah itu bergulir sampai di abad ke-7. Tuhan kemudian datang kembali meluruskan ajaran Yesus melalui Nabi Muhammad. Satu hal yang saudara harus pahami, boleh habis ini Anda belajar Bible, boleh. Yesus tidak pernah melontarkan dari mulutnya pengakuan aku diutus untuk seluruh manusia, itu enggak ada. Yesus hanya diutus Bani Israel saja. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Bahkan beliau berpesan kepada muridnya di Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Nah, kalau sepeninggal Yesus ada muridnya yang pergi ke Roma misalnya, mengajarkan kemudian hal-hal yang diimani oleh orang Katolik hari ini, berarti justru itu menggenapi nubuatan Yesus bahwa Yesus palsu akan datang menyesatkan membawa mujizat, tanda-tanda kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi kalau ada murid Yesus yang 12 ini mengajar di luar daripada Yahudi, berarti dia termasuk yang disesatkan oleh Yesus palsu. Karena Yesus menubuatkan. Nah, Tuhan kemudian mengutus Nabi Muhammad dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15-16. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran, dan seterusnya ayatnya. Apa yang dimaksud di sana? Wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, wahai orang-orang zalim, yang dulu kepada kalian diturunkan Taurat, yang dulu diturunkan Zabur, Mazmur, yang dulu ada Injil padamu. Sekarang sudah datang Rasulku kepada kalian bernama Nabi Muhammad untuk menghantarkan kalian kepada jalan keselamatan, yaitu Islam. Jika ingin selamat, ikutlah dengan mereka, ikutlah dengan beliau. Itu perintahnya. Makanya Nabi Muhammad ketika datang, apa katanya? Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Berarti kita juga. Inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Ada enggak ucapan Yesus begitu? Enggak ada. Ada enggak ucapan Paulus begitu? Enggak ada. Yesus hanya mengatakan, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Markus 12 nomor 29. Wahai orang Israel, dengarkanlah, Tuhan kita itu Allah, Tuhan itu Esa. Yesus ketika berteriak, dia hanya memanggil murid-muridnya, orang Israel, orang Israel. Wahai ular beludak, wahai orang Farisi, wahai orang Yahudi, wahai ahli kitab. Tidak pernah dia menyeru seluruh manusia, nggak pernah. Tidak ada ajaran Yesus untuk seluruh manusia, nggak pernah dia sebut itu. Tidak perlu, tidak pernah. Tapi baginda Nabi Muhammad
kenapa agama yang dibawanya Islam? Islam artinya damai sejahtera. Karena Islam itu netral. Apapun sukumu, apapun bahasamu, apapun warna kulitmu, Islam datang untukmu. Berbeda dengan Yahudi. Yahudi hanya untuk anak Yakub. Berbeda dengan Nasrani. Nasrani hanya untuk orang-orang Nazaret, pengikut Nabi Isa. Kristen, pengikut Kristus, hanya kepada pengikut Kristus. Tapi kalau Islam, siapapun yang ingin hidupnya damai sejahtera, masuk ke Islam. Karena perintahnya jelas. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Islam itu ya ayuhan nas. Musa tidak pernah menyuruh begitu. Yesus juga tidak pernah. Makanya Islam namanya Islam itu damai sejahtera. Yesus juru selamat. Selamat, shalom, Islam, salama. Jadi Yesus itu adalah jalan menuju kepada Islam. Dia tidak dikatakan juru Kristen, tapi juru selamat, juru shalom. Shalom bahasa Ibrani, Islam bahasa Arabnya. Ada nggak Yesus itu disebut Kristiani? Nggak ada. Tapi ada nggak Yesus disebut orang soleh? Ada. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehan Yesus, doa Yesus dikabulkan. Wah, Yesus ternyata orang soleh. Berarti dia seorang Muslim. Di mana Yesus terbukti Muslim? Yohanes 14 nomor 30. Nomor 31. Dunia harus tahu, kata Yesus, bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa, bahwa aku senantiasa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Muslim. Muslim itu kan artinya berserah diri kepada pencipta langit dan bumi untuk menjalankan apapun yang diperintahkannya. Nah, Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri loh. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Yohanes 12:49-50. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 5 nomor 30. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Yesus adalah seorang Muslim yang taat. Bukan Kristen. Tapi dia Muslim. Muslim itu di mana? Islam. Begitu saudaraku. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Mudah-mudahan bisa sharing lagi. Kalau ada mau dipertanyakan lagi silakan. Siap Bang, saya itu sekarang itu saya mau belajar untuk mau lebih tenang lah begitu. Artinya saya juga kan dari Kristen, tetapi saya lihat kita keberadaan orang Kristen juga gak terlalu fokus begitu. Ya, terus kalau macam seperti percakapan seperti begini, mereka masuk itu mereka tidak teliti tapi langsung mereka fight, caci maki begitu. Jadi itu yang, tapi kalau kita saling tukar pikiran dan saling belajar seperti begini kan saya mulai pelajari begitu. Bagian-bagian tertentu seperti yang tadi Bang Suma sampaikan bahwa bicara tentang Natal toh, itu kan kita sudah menambahi begitu karena kita tidak ada ajarannya betul. Tafsir tapi meleset begitu. Ya karena tidak Alkitabiah juga toh. Terus bagian-bagian tertentu yang seperti tadi itu kita melakukan impartasi, tapi kemudian hari nanti kita akan menghadap tahta pengadilan, itu kita akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita. Setelah itu Tuhan sendiri kan bilang, kalian membuat mujizat demi namaku, tetapi hanyalah di hadapanku hai kalian pembuat kejahatan. Terus bagian penting yang tadi Bang Suma sampaikan itu, saya juga jadi pikir juga, memang di Israel itu ada dua kubu. Ada yang percaya tentang ya Mesias, ada juga yang percaya bahwa dia belum datang juga begitu.
Jadi ya Kristen Ortodoks ya, apa namanya itu? Mesianik dengan apa itu di sana itu? Iya, iya. Iya, jadi bagian-bagian ini yang memang sementara saya pelajari, dan juga saya ini artinya kami di sini di Papua juga kan banyak orang Muslim. Saya tuh rindu sekali berdamai dengan orang-orang seperti begini. Artinya ustadz-ustadz yang ada di sini itu mereka ndak sama seperti maksudnya mereka orangnya tenang, pendiam, sopan begitu. Nah, cuman kita orang Kristen ini yang memang kadang tidak tunjukkan perilaku cara hidup yang baik begitu. Jadi ini menjadi gambaran untuk saya juga dalam sebuah keraguan begitu. Iya. Ya, jadi Iya. bagi saya itu bagaimana ya, saya rindu sekali itu untuk bagaimana lebih belajar lebih dalam tentang ini Al-Quran ini. Iya. Tapi saya juga bingung itu cara belajarnya itu bagaimana itu. Saya juga bingung juga tuh. Ya, harus ada yang bimbing memang kalau mau masuk belajar Quran. Harus ada yang belajar mengeja cara bacanya gitu. Karena kenapa? Al-Quran itu bukan hanya sekedar susunan huruf yang harus seketika itu dimaknai seperti rumus-rumus kimia, fisika. Tetapi Al-Quran itu mendengarnya pun itu adalah pahala. Kenapa? Karena akal kita, jasad kita ini itu berasal dari pencipta langit dan bumi. Al-Quran itu adalah kalimat dari sang pencipta. Jadi Al-Quran dan manusia itu berasal dari sumber yang sama. Makanya cocok. Orang yang tidak masuk Islam pun, di luar Islam pun, kalau hatinya sudah lembut, mendengarkan bacaan Quran saja, mereka sudah tersentuh. Mereka sudah tersentuh, mendengarkan azan sudah tersentuh hati mereka. Karena Al-Quran sendiri mengatakan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kita ini kan berasal dari Tuhan yang sama, Bung. Meskipun di bumi ini di antara kita ada yang salah menyembah, ada yang menyembah kepada selain daripada Tuhan. Entah Anda atau saya. Nah, artinya bahwa seingkar apapun kita terhadap Tuhan yang menciptakan kita, kita sebagai makhluknya tetap saja memiliki insan bertuhan yang dititip oleh Tuhan kita kepada kita. Meskipun kita tidak menyembahnya. Meskipun kita tidak menyembahnya. Nah, bagaimana kita bisa sampai kepada Tuhan yang benar? Akal. Kristen mengklaim agamanya benar. Islam mengklaim agamanya benar. Pasti-pasti dua-duanya mengklaim. Akan tetapi, bagaimana menilai sesuatu itu benar? Akal. Kan akal yang menjadi pembeda kita. Bukan apa-apa. Kita ke pasar milih ikan, akal. Milih pakaian, akal. Mau sekolah, akal. Jadi profesor, akal. Apapun di atas muka bumi, akal. Kenapa giliran mencari Tuhan kita pensiunkan akal? Mencari jodoh pakai akal, cari kerjaan pakai akal, mencari jarum saja di jerami yang ada pakai akal, mencari beras di tengah-tengah dedak pakai akal, apapun pakai akal. Giliran Tuhan yang menyelamatkan kita, kita pakai doktrin dogma dari nenek moyang. Kenapa enggak kita lepaskan doktrin itu lalu menggunakan kekuatan akal untuk mencari Tuhan yang sesungguhnya? Karena Tuhan yang membuat kita. Berarti Tuhan telah men-setting kita, ini hamba aku kubuat, aku simpan alat di kepalanya sebagai alat untuk mendeteksi, untuk menemukan aku, supaya dia kembali kepada aku. Itulah akal. Tetapi aku ciptakan juga sesuatu di dalam dirinya yang bisa membuat dia lupa sama aku. Apa itu? Nafsu. Jadi akal dan nafsu. Apabila dia lebih condong kepada nafsunya, maka dia akan kehilangan aku. Tapi apabila nafsunya bisa tunduk oleh akalnya, maka dia akan menemukan aku. Sekarang kan orang, mohon maaf nih, sesuai dengan yang kita bahas, orang kan memilih agama karena sesuai dengan kebutuhan biologisnya memuaskan. Di situ nggak ada larangan makan makanan. Nah,
Itulah nafsu, mematikan akal. Sehingga cahaya untuk kembali kepada Tuhan sudah gelap. Ya, makanya Al-Quran itu dikatakan waliyatazakkara ulul albab. Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehatlah yang akan mendapatkan pelajaran. Nah, jadi kalau mau belajar Al-Quran harus kepada yang memang mengajar. Dan saya dekat dengan seorang tokoh dari Papua, Ustadz Fadlan, yang biasa disebut Ustadz Sabun Mandi, yang memualafkan banyak orang-orang Papua. Saya dekat sekali sama beliau, sering teleponan, curhat-curhatan dan seterusnya. Beliau dari Fak-Fak gitu. Iya, itu dia. Kami sangat dekat. Nah, Kalau di Papua, di kota Manokwari, Bang Suma ada punya kawan-kawan akrab begitu yang ustadz-ustadz. Manokwari, kalau ketua MCI, ketua At-Tauhid, kayaknya di Manokwari deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Oh, di Manokwari ya. Iya, dan kalau mau disambungkan dengan Ustadz Fadlan, pasti Ustadz Fadlan tahu. Beliau menguasai wilayah Papua. Bahkan kalau nggak salah beliau ada connect dengan Bapak Kapolda kita yang kemarin yang mualaf itu, siapa namanya? Oh, Pak. ini Waterpau. Ya, itu kelihatannya beliau ada koneksi dengan Ustadz Fadlan juga. Siap. Berarti Gitu, memang, saudara. iya Bang, saya juga memang rindu sekali belajar ini. Belajar apa ini, tapi saya tidak tahu juga caranya tuh dari mana begitu. Caranya Ya, lihat bagaimana aja gitu. dulu. Lihat pelan-pelan dulu di Google, bisa dilihat di YouTube. Karena ada satu hal yang menarik di dalam kitab Yesaya 29 nomor 12. Di situ Yesaya dikatakan 29:12, ya. apabila sebuah kitab termaterai diberikan kepada orang yang tidak sanggup membaca, maka dia akan mengatakan, aku tidak bisa membaca. Nah, ini yang saya cari selama ini. Di Bible ada nggak yang menggenapi nubuatan itu? Ternyata nggak saya temukan. Yang saya temukan justru di Islam. Nabi Muhammad disuruh baca, ikra, saya tidak bisa membaca. Ikra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Berarti kalau tidak ada yang menggenapi nubuatan Yesaya 29:12 ini, ya berarti Nabi Muhammad dong yang menggenapi. Satu lagi, nanti habis ini adik ini, saudara saya ini bisa baca di dalam Yohanes 1. Yohanes 1, di situ sangat jelas dikatakan bahwa orang-orang Yahudi menunggu 3 manusia. Yang pertama yang mereka tunggu adalah Elia. Yang kedua yang mereka tunggu adalah Mesias. Ya, Yang ketiga adalah Nabi yang akan datang. Nah, ini Nabi yang akan datang yang mereka tunggu, inilah yang kemudian yang saya katakan harus dicari oleh saudara-saudara kami Kristen. Jangan katakan itu Nabi Muhammad, jangan. Tapi tolong cari Nabi itu. Anda bisa lihat di dalam satu perikop Yohanes 1 nomor 19 sampai nomor 28. Di situ orang-orang Yahudi menunggu 3 manusia. Yang pertama adalah Elia adalah Yohanes Pembaptis. Yang kedua adalah Mesias adalah Yesus. Dan yang ketiga adalah Nabi yang akan datang setelah Yesus. Ini yang dicari. Kalau Paulus kan bukan Nabi tuh. Nah, siapa Nabi yang akan datang ini? Yohanes 1 nomor 19 sampai nomor 28. Itu yang pertama. Yang kedua di Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23. Dikatakan begini, bukankah telah dituliskan di dalam kitab Taurat Musa bahwa Tuhan Elohim akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi bahwa siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu maka akan dibasmi, akan dilenyapkan dari bangsa kita. Akan terjadi. Berarti setelah Yesus ada nabi yang mana nabi ini siapapun yang tidak mendengarkan perintah-perintah dari langit yang disampaikan akan dilenyapkan. Itu dalilnya. Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23. Dan yang paling terakhir, 3 poin ini yang terakhir abang dari saya. Coba nanti setelah ini Anda baca di Yohanes 12:48. Apa kata Yesus di situ? Barang siapa yang menolak aku,
tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah saya ucapkan kepada mereka. Perkataanku yang itulah, yang pernah aku ucapkan itulah, yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi kalau Yesus turun jadi hakim nih, Bang Suma dipanggil, Bang Suma kesini. Saya Yesus. Kamu kenapa enggak menuhankan aku? Loh, kan kamu berfirman, untuk hidup kekal harus percaya kau sebagai utusan Tuhan. Benar enggak? Iya juga ya, kata Yesus. Kenapa kamu sunat? Lah, kan kamu juga sunat. Kenapa kamu puasa? Lah, kan kamu puasa. Kenapa kau sujud dalam ibadah? Lah, antum kan juga sujud dalam ibadah. Terus kenapa kau tidak makan babi? Lah, Anda kan juga tidak makan babi. Oh, benar kau semua, lolos. Pak Bom dipanggil. Bom sini kau. Kau kenapa menyembahku? Siapa yang ngajarin? Perpuluhan bang yang ngajarin. Kau siapa yang ngajarin makan babi kau? Siapa yang ngajarin kau makan babi? Aku tidak makan babi. Siapa yang ngajarin kau tidak sunat? Siapa yang ngajarin kau minggu? Siapa yang ngajarin kau Natalan? Aku kan tidak pernah mengajarkan kau. Sedangkan kau baca di dalam kitabmu sendiri, Yohanes 12:48, siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan. Perkataan itulah yang nanti akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Yesus datang nih, turun ke bumi di akhir zaman. Pasukan Islam sebelah kanan, pasukan Kristen sebelah kiri. Dihakimi kita sama Yesus. Kira-kira yang lolos di penghakiman itu siapa? Ya kami umat Islam. Makanya dia mengatakan kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kerajaan Yesus ya sholat. Kerajaan Yesus jangan makan babi. Kerajaan Yesus ya sunat. Kerajaan Yesus ya wudhu, sujud dalam beribadah. Bukan seperti yang diperhatikan saudara kami Kristen. Begitu saudaraku, sekedar sharing aja. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Silakan. Bang Suma, aduh terima kasih banyak. Saya sama-sama bang. hormat di Papua sudah jam 2:30 ya. Oke. Terima kasih untuk Baik. sharing yang sangat mantap. Saya Makasih, juga nanti Bang, belajar sama-sama, juga Bang. nih. Ada terjemahan bahasa Indonesianya kan itu di ini Al-Qur'an. Ada. Oh, Ada berarti terjemahannya. saya bisa belajar itu. Boleh, silakan. Nanti kalau apa yang saya kurang paham nanti saya masuk lagi di room ini di room Bang Suma. Siap. Saya sharing. Tanpa mengurangi rasa hormat saya nunggu. Siap. Salam ya dengan Brother Elia dari Papua. Oke, saudara Elia. Sehat selalu bang. Ya Bang. Siap. Oke. Kasih semangat malam. Ya selamat malam Bang. Subhanallah. Bisa kan diskusi baik itu? Bisa diskusi, sharing baik-baik. Nggak perlu. Ini saudara kita Kristen kalau sudah menggunakan tata cara diskusi kayak gitu, aduh, Masya Allah luar biasa. Damai Indonesia kita, damai pokoknya. Halo, semangat malam, saudara Inato Kame Sulaiman. Halo. Halo. Iya bang, semangat malam menjelang subuh. Ya, ini nunggu sahur ini Bang Suma. Assalamualaikum. Menunggu sahur. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana bang? Barakallahu fiik, Masya Allah. Luar biasa teman-teman. Teman-teman kita di sini luar biasa, Masya Allah. Ayo teman-teman silakan. Ayo.
Kendek miki indet mai ambek napea indok napea mapea pea indok napea mapea pea. Oh bom bom alehara. Semangat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, luar biasa Dari mana? ini semua. Salam dari Makassar, Deng. Perkenalkan. Oi, Sari Batangku baik. Iya, salam tadi ke juga. Makassar. Oh, kena batu ke Maiki. Hari Dekana Pasar Terong ini, Deka Alamarkas. Wih, tuan rumah. Mantap. Iya. Iya. Saya sering nonton ini, saya suka ini Bang Suma, Masya Allah. Alhamdulillah. Pengen sekali ketemu saya ini. Alhamdulillah. Kita Japa-japa lebarannya kirim di iya. Kami lebaran di gunung, di Bolangi. Oh, Masya Allah. Jadi kalau ada teman-teman yang mau datang, silakan aja bersiarah kita untuk silaturahmi boleh. Oh iya. Waktu rumah dulu Pak Le. Terima kasih banyak, Deng. Iya, Sari Batang, thank you. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat itu pada selamat. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam, Abang. Ya, Katolik Protestan, saudara. Dari Katolik? Dari Protestan? Wes, mantap. Aku maafkan kamu. Ya, aku maafkan kamu. Oke, semangat siang. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Bang? Apa kabar, Bang Suma? Baik. Alhamdulillah. Silakan saudara yang non-muslim, kita masih ada beberapa jam menuju sahur. Silakan. Silakan saudara No Arde. Halo Bang, adakah? Ada onde-onde. Ada kue lapis, ada cerita indah, ada cinta palsu, dan seterusnya. Wis, Maria Mercedes, Indok Napea, Mapea Pea. Halo, selamat malam menjelang siang. Halo, selamat pagi. Pagi, apa kabar? Apa kabar Ibu Rasmi? Bisa buka kamera kah? Baik. Alhamdulillah. Bisa buka kamera Ibu? Aku cuma mau tanya yang Anda katakan tadi tentang Waduh. Alhamdulillah. Apa itu Ibu? Padahal cocok tema ini dengan Bu Rasmi. Bu Rasmi, Ibu Karyana, Bu Darni, ibu-ibu yang cocok bahas ini tema. Halo saudara Tikius. Saudara Tikius. Nah, jumpa lagi kita. Silakan Bu Rasmi buka bajunya.
baju. Buka kameranya, silakan. Silakan, Bu. Yuk. Oh, Mama. Oh, Mama Ngama ngana pe body poco-poco. Kau kah itu Susana? Cantiknya anak-anak Tuhan ini. Halo, halo. Oke, aku mau tanya. Tadi Anda katakan kan yang seperti ini. Jikalau lebih condong kepada nafsu, maka akan kehilangan Allah atau Tuhan. Kan itu tadi Anda katakan. Iya. Nah, maaf ya. Islam itu kan lebih condong kepada nafsu. Contoh Muhammad itu kan istrinya 12. Itu kan condong ke nafsu. Bahkan di surganya kalian katakan akan dihadiahi 72 bidadari. Ya. Itu kan artinya condong ke nafsu. Artinya kalian kehilangan Tuhan dong. Bukan. Ya, makanya kalau menilai Islam itu harus mendudukkan perkara Islam itu sendiri pada hukumnya. Yang dimaksud condong kepada nafsu itu adalah apa yang dilarang Tuhan itu yang dilanggar. Apa ini? Anda tidak memenuhi syarat untuk merekomendasikan dan telah dibatasi karena cinta indah tidak mematuhi panduan komunitas kami. Pembatasan yang dihapus setelah orang tersebut terputus alasan perilaku dan ujaran kebencian. Woi, kenapa bisa gitu? Mana ada aku berkata-kata yang Jadi condong kepada nafsu itu artinya melanggar perintah Tuhan. Condong kepada nafsu. Tuhannya melarang jangan makan babi, makan babi. Itu condong kepada nafsu. Apa yang dilanggar oleh Nabi Muhammad? Gak ada yang dilanggar. Apa yang dilanggar oleh umat Islam? Kalau dia langgar berarti dia condong kepada nafsu. Ada nggak pelanggaran yang dilakukan oleh umat Islam secara terstruktur? Kan tidak ada. Pelanggaran terhadap firman Tuhan ada nggak? Nggak ada di Islam. Pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Kami sholat, puasa, zakat, haji. Yang Anda lakukan itu semua membangkang perintah Tuhan yang ada di Bible Anda sendiri. Itu yang betul. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum, saudara. Dari mana ini? Katolik, Protestan kah? Saya Muslim Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iya. Ini Bang. Ada yang mau nanya itu Bang. Sip. Cara pembelian buku itu loh programnya Bang Juma dulu tuh gimana caranya? Tinggal dihubungi siapa di bawah ya. Nomor HP yang bisa di ini siapa ya? Kalau nomor rekeningnya tahu, aku tahu. Cuman nomor HP teman-teman yang harus dihubungi itu saya nggak tahu. Bang Handi dengan siapa lagi? Boleh naik ke sini Bang Handi. Naiki dulu Bang Handi. Bang Handi dan siapa? Akang. Silakan. Atau ketik nomornya Bang Handi di bawah. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal buku apa gimana? Iya Kanda. Hubungi HP saya aja Bang, ditulis nomornya. Ke-mute Bang. Ya, ada yang hafal nomornya Bang Handi di bawah. Itu nomor saya di bawah, Banyak. screenshot tuh Bang.
Itu ada nomor saya di ketik di bawah tadi, di screenshot aja ya. Nggak ada suaranya bang, ke-mute. Ke-mute atau Kang. Oh iya iya bang, sudah dapat bang SS-nya bang, sudah dapat bang. Ya cuma itu aja sih. Terima kasih Bang Juma, Bang Andi. Oke, makasih. Iya, sama-sama Bang, sama-sama. Silakan nanti dihubungi nomor tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda turun lagi ya Bang Juma ya. Iya, masih adakah yang di bawah yang mau belajar? Kalau masih ada dinaikkan aja Bang. Kanda. Masih adakah? Silakan naik, kita diskusi. Halo, semangat malam. Halo. Halo Bang. Halo. 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 Oh, dikat. Pakintaki Bunda Rama, pakintaki. Sare bayao. Patotoayan na nanaga. Di bilan jate ya mako. Mingkondong indete. Masih juga mingkondong. Mingkondong dia bela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capu ni ka paman, mito maning ito ujangeng ngiu, tahu ujangeng. Aduh, tengah arti. Halo. Naon bedanya? Maksudnya Free Palestine. Oh, Free Palestine. Oke, Gurunda izin promo Wes, sebentar. mantap. Keren kali, Bang. Ya, bagi teman-teman yang ingin order kaos Gurunda Juma nih, ada tulisan nenek Mukiper gitu ya dan sebagainya. Silahkan hubungi ke saya langsung ya teman-teman nih. Ini kaosnya mumpung masih banyak nih, sekitar ada 60 atau 70 piece ya. Silakan order langsung ke saya di nomor 08121 474 9002 ya, atau di DM 08121 474 9002. Silakan order ke saya Ini- ya. Ini produk Gurunda Bisa loh. jadi ani nih, Kang. Ya. Bisa dijadikan baju lebaran ini satu keluarga. Oh iya, bisa. Kapelan nih, kapelan. Silakan langsung hubungi ke saya ya. Ini produknya Gurunda loh teman-teman. Ini kaos ini produk Gurunda, bukan produk saya atau siapapun. Ini asli produk Gurunda. Betul. Produk kita itu produk buatan anak saya. Anak saya yang mau berbisnis. Ya, naikin lagi Dan- OP-nya Gurunda. Silakan. Siap. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman hubungi tentang kalau mau menggunakan baju itu. Assalamualaikum bang, macam mana cara order baju kayak tadi? Tadi ada nomor kontaknya, Bang. Soalnya saya di Malaysia, bisa dikirim ke sini. Bisa. Oh ada nomornya. Ada. Coba ketik di bawah nomornya Akang. Nanti catat aja, Bang. Oke, saya screenshot. Oke bang Juma ya. Assalamualaikum. Ya, makasih Bang, makasih. Nanti kalau sudah pakai bajunya itu jadikan ini, Bang. Jadikan profil di akunnya. Oke bang. Assalamualaikum bang. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ona Sutra. Penyanyi rock ini. Halo. Halo. Penyanyi rock dia kan? Ona Sutra kan? Mas Oto jangan. Halo, assalamualaikum. Anas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, kacang tangan Bang Juma, sehat selalu ya. Siap Bang, selalu Saya semangat. terharu dengan abang tadi yang dari Papua itu, cerdas ya, bagus banget Iya. diskusinya. Cerdas, Bang, Itu cerdas. baru nemu saya, baru nemu Iya. orang kayak begitu diskusinya ya, bagus lah. Menggunakan akal. Kayaknya itu Alhamdulillah. bahan bagus. Lanjutkan Bang Juma. Salam buat semua. Ya. Assalamualaikum Iya, Bang, warahmatullahi iya, Bang. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gabung. Wow. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk mana kita wabarakatuh. jangan menre. Ya, di situ boleh. Man Untuk rasa. mana kita jangan menre Bang Zuma. Mila aja tahu iya sih, tahu Iya. Mila aja Terima kasih banyak Bang Zuma. Iya. Saya minta turun. Ya, assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo songna mate. Halo Bang Yan. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah sekian lama baru dapat naik ke Gurunda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Mau ini aja Bang Zuma. Bikin kenang-kenangan saya screenshot di sini. Bisa enggak? Iya, makasih. Makasih bisa. Salam saya dari Malaysia. Malaysia Bang, Malaysia. Masya Allah. Saya memang tiap hari, tiap malam, tiap saat ngikutin Bang Zuma terus. Alhamdulillah, Masya Allah. Makasih Abang ya. Ya, terima kasih Bang Zuma dinaikin Dukung saya. terus. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang Arif luar biasa Bang Arif. Thank you Bang Arif. Perhatiannya Bang Arif, Masya Allah. Halo? Semangat malam. Halo? Halo? Masih ada teman-teman? Alhamdulillah akun kita ini ditandai sama TikTok. Tadi sempat diberikan penghargaan kata Bang Arif. Keren kali Bang. Jadi akun kita ini terpopuler juga di Indonesia. Mantap. Jadi kalau dia sudah semakin banyak pengikutnya, sekali kita live seluruh Indonesia tonton, Malaysia tonton, Singapura tonton, sampai ke Belanda yang nonton. Mantap kali Bang. Setiap materi-materi kita akan didengarkan orang-orang, pening orang dengar yang beda akidah dengan kita kan. Ternyata di dalam kitab kita begini adanya, diuraikan oleh Bang Zuma. Mantap. Ayo, gimana caranya? Sahabat netizen pasti tahu gimana caranya supaya akun kita ini bisa dikenal dengan luas oleh masyarakat. Silakan, apakah itu mengklik mana gitu? Aku nggak tahu. Tadi lupa sama ini yang saya tahu. Of orange-nya, kemudian di tap-tap layarnya, dan seterusnya. Kayak gitulah. Mantap. Silakan. Semangat malam. Halo. Turun. Mataku nggak bisa terpejam kalau mandangin Bang Zuma. Kok gitu sih? Cuman di YouTube jaringannya nggak bagus ya teman-teman ya. Jaringannya di YouTube agak ini. Error. Halo, semangat malam. Halo. Target Pansufar. Wow, Masya Allah. Gabung dengan Bang Zuma. Keren. Mantap.
Keren, netizen luar biasa, keren. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Target masih super. Silakan teman-teman, yang oten silakan naik. Tambah target live. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lurah hadir Bang Zuma. Madura, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Andika. Ya, mau sampaikan aja. Ini apa tentang yang Tuhan itu loh, ya, biar semua yang pakai akal sehat saja, nggak usah jauh-jauh, pakai akal sehat. Mana ada Tuhan dilahirkan gitu aja. Oke. Pintar abang ini, pintar. Masya Allah, luar biasa. Oke. Makasih. Silakan naik lagi teman-teman sekalian yang non-muslim. Kita sudah pada posisi populer 16 teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa jadi peringkat pertama nanti. Halo? Lab Anda tidak memenuhi syarat. Kok bisa kayak gitu? Setiap naik orang itu kenapa? Kenapa dia selalu membawa virus? Si ini. Siapa tadi namanya? Ibu. Siapa itu? Ibu Rasmi. Ayo teman-teman. Kita masih ingin dialog. Ini masih ada waktu, silakan. C. Lab kita ini terpopuler ke-16. C. Mantap kali. Masuk apa? Assalamualaikum Bang Gurunda. Iya. Sedikit Bang Gurunda, saya ingin mengajukan saran Bang. Siap. Begini Bang, kami sebagai pencinta Bang Juma di seluruh tanah air kadang-kadang ingin menyapa ataupun katakanlah bersilaturahmi melalui komal-komal. Saya berharap kepada Bang Juma, misalnya dalam 1 minggu siapkan Bang Juma waktu untuk khusus muslim sebagai penggemar ataupun fan-fan Pak Juma, supaya kami punya kesempatan menyapa secara langsung. Karena mungkin saya dari Riau Bang Juma, jadi oleh karenanya kalau disisakan waktu nanti nggak lagi tercampur di ketika ada oten-oten yang naik, ada permintaan dari muslim. Jadi siapkan. Mohon kami Bang Juma berkenan menyiapkan waktu khusus untuk pen-pen Bang Juma. Misalkan entah kapanlah waktunya Bang buat gitu, supaya kami ada kesempatan Bang Juma. Mudah-mudahan Bang Juma tetap jaya, Islam tetap jaya, Indonesia tetap jaya. Amin. Terima kasih Bang Juma. Amin. Makasih. Insya Allah ya, kita aturkan waktu. Insya Allah kita aturkan waktu untuk silaturahmi sesama muslim. Insya Allah. Saran yang sangat bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam hormat saya Deng dari daerah Jambi. Inilah kegiatan Jambi Ki. Iya Deng. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau merayakan nanti itu Bang, apa namanya ini? Malam Fitri. Malam takbiran. Iya. Mohon doanya Deng lancar dengan Amin. Semua aktivitas Islam dimanapun berada lancar selesai. Amin.
Ya, saya mohon Sehat-sehat, Ki. bismillah, Deng. Terima kasih banyak karena sudah Iya, Allahu Akbar, Bunda Rahma, masolang generasi. Wow, dibabat semua sama Bunda Rahma. Tegas sekali moderator kita ini, alhamdulillah, masya Allah. Makasih Bunda. Tapi kasih, lah dia kasih mak bicara denrero kasih. Dia pernah selesai kamasnya. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Nah, kenal Bang Suma. Siap, salam kenal juga abang. Iya. Apa kabar? Dari mana bang? Alhamdulillah. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Makasih ya bang ya. Salam kenal ya bang ya. Saling mendoakan kita yang baik ya. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman dukung channel kita ini, akun kita ini sudah bisa tembus juara 1 di Indonesia. Supaya seluruh pemerintah buka TikTok yang ditonton cuman Bang Suma. Begitu di scroll kembali lagi ke Bang Suma, di scroll kembali lagi ke Bang Suma, di scroll sampai mereka lemparkan HP. Apa sih ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga konsisten terus untuk menyalakan kebenaran Bang. Amin, amin, insya Allah. Kami tetap teman-teman yang lain juga tidak menonton ke komal-komal yang oten. Kalau seperti ini, baik siang maupun malam kami tetap konsisten nonton Abang. Sekian Bang, Assalamualaikum. Baik. Salam dari Lombok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makasih ya Bang ya. Teman-teman sekalian, dikencengin absen love orange-nya dan tap-tap layarnya biar tembus sampai 2M. Gitu Abang. Dan posting ulang secara serentak katanya. Mantap. Ya, saya ulang lagi teman-teman. Kencengin absen love orange-nya, tap-tap layarnya, tembuskan 2M, terus jangan lupa posting serentak, ya, posting ulang serentak. Begitu ganti. Lanjut. Semangat sudah, semangat. Teman-teman kita pasti melakukan itu. Semangat. Gas. Ya, ayo tingkatkan love orange-nya juga, tap-tapnya juga, posting ulang lagi. Wih, mantap sekali. Pintar mak toh? Saya sudah pintar kan bahasa ini, bahasa TikToker. Ayo teman-teman, di tap layarnya, love orange-nya, terus apa lagi? Ditembuskan 2M, terus posting ulang. Nah, gitulah. Hah, udah pintar gue sekarang, bro. Tujuannya supaya lebih banyak, lebih luas lagi orang nonton kita punya komal ini. Ternyata komal kita beda dari komal yang lain. Komal kita menyajikan dialog-dialog lintas agama. Orang pada kaget. Wah, apa ini? Oh, kok ada yang baru ini? Ada apa ini? Wah, seru juga ini. Wow, seru juga ini. Akhirnya tertarik, dia ngomong sama anaknya, ngomong sama istrinya, ngomong sama semuanya. Akhirnya ketagihan. Seperti saudara kita siapa? Yasmin. Ada lagi yang baru Nur Asia. Ada lagi yang baru itu Bon. Itu orang-orang yang bukan penikmat apologet tadinya, kalau seingatku ya. Tapi karena semakin banyak orang yang memposting, akhirnya apa ini, ada apa? Ini tentang keyakinanku, ini tentang agamaku, ini tentang, waduh, di kantorku aku selalu disakiti dengan orang-orang yang beda akidah, selalu begini. Nah, disinilah tempatku belajar untuk perbandingan. Supaya ada dasarku juga berbicara. Ketika saya di kantor selalu disindir, di ini. Ternyata Tuhan mereka itu di dalam Lukas 11, ternyata nomor 27, ternyata Tuhannya netek. Nah, ini sudah ada senjataku. Tidak lagi aku canggung.
aku kerja di orang non muslim, pegawai di sana, tetapi setiap hari aku disinggung, ngapain kau pakai jilbab gini segala macam. Begitu nonton Bang Som punya, oh ternyata seru ini, seru. Nah, tetep lagi layarnya, love orange-nya, kemudian tembuskan jadi 2M dan seterusnya kan gitu, posting ulang. Keren kali kan? Bisanya aku promosi sekarang gitu loh. Nah, sudah banyak orang-orang baru nih, sahabat kita nih, Ukhti Yusmin, kan orang baru tuh. Orang baru semua tuh yang masuk. Artinya mereka bukan dari pertama menyertai kita. Sekarang sudah banyak orang-orang baru. Ada BC, ada Rojik, teman-teman kita di sini. Wah, itu kenapa bisa demikian? Semakin meluas dakwah kita ini, semakin luas kita menyebarkan, semakin kurang orang menjadi murtad. Gitu, kita menyelamatkan anak-anak kita. Halo saudaraku Ule, apa kabar? Dan mumprakatua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekian. Alhamdulillah. Siap. Naik ke topanya Bang Juma. Alhamdulillah. Bang. Siap. Gini Bang, saya itu siap di Tidore, Maluku Utara. Maluku. Siap. Saya bisa nggak, saya tuh sebenarnya muslim dari lahir, tapi saya tuh jarang sholat. Katanya sih, kata teman-teman aku, katanya kamu Kristen. Bang Juma tolong dong arahin aku gitu loh. Nanti aku dengar di bawah aja. Oke abangku. Oke. Siap. Makasih Bang Uli. Jadi hal ringan tapi berat itulah sholat. Hal yang ringan tapi berat itulah sholat. Tapi jika ada manusia sudah mampu menundukkan jasadnya untuk tetap melaksanakan rutinitas ritual ibadah sholat, maka orang itu pasti bisa menundukkan yang lainnya. Sholat itu ringan tapi berat. Tapi kalau kita bisa melakukan, maka sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lakukan itu terus, sehebat apapun maksiat yang kita lakukan ya dalam proses pencarian jati diri gitu. Tetaplah ibadah, tetaplah sholat. Karena yang membedakan kita dengan orang-orang kafir itu ya sholat kita. Mereka juga melakukan hal-hal yang kebaikan-kebaikan, tapi mereka nggak sholat kayak kita. Maka untuk membedakan mereka dengan kita ya sholat. Karena amalan perbuatan yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah itu adalah ibadah sholat. Kalau sholat tertolak, maka semuanya tertolak. Begitu saudaraku. Jadi pelihara sholatnya. Seberat apapun Anda akan merasakan nikmatnya setelah Anda menikmati sholat itu. Kalau Anda sudah melakukan sholat dengan khusyuk, dengan ikhlas, indah kali. Apalagi kalau sudah keluar air mata, sujud di hadapan Allah, aduh, tak ada beban. Seberat apapun hidup ini kita hadapi menjadi ringan dengan sholat. Saya alami itu. Saya rasakan betul-betul nikmatnya sholat itu. Ya Allah, ringan. Jangankan beban hidup, tubuh ini ringan kalau sholatnya itu berkualitas ya. Berkualitas tapinya sholatnya. Berkualitas itu artinya benar-benar merasa berkomunikasi dengan pencipta langit dan bumi, sang pemilik semua masalah, sang pemilik semua apa yang di bumi. Masalah sebesar apapun jadi ringan. Bahkan kita berasa jalan di atas lantai kalau ibadah kita, sholat kita khusyuk benar-benar. Dan orang yang khusyuk sholat itu akan rindu dengan waktu sholat. Rindu, aduh kapan maghribnya? Begitu sudah maghrib, kapan isanya? Begitu sudah isya, kapan subuhnya? Begitu subuh, kapan sore? Begitu terus. Dan hanya ada keceriaan, senyum. Ketika ada masalah hanya senyum. Kenapa? Karena dia dekat dengan Tuhannya. Jangan sholat kalau hanya menggugurkan Tuhan. Allahu Akbar, percuma. Sholatnya yang benar-benar meyakini bahwa saya sedang berkomunikasi dengan Tuhanku penciptaku. Allahu Akbar. Nikmat sekali, benar-benar nikmat. Halo Bang, maaf dari tadi abang diam-diam aja, apa nggak pegal lehernya abangku? Semangat malam saudara Borneo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Jember ini, pantai selatan Jawa Timur Indonesia. Mantap. Iya.
kena bahan nih support dukungan nih. Mudah-mudahan ini dilanjut dengan perjuangan lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya support. Jangan ini. Oke, dilanjut aja support. Mudah-mudahan De Guru Tak Banzuma dipanjangkan umurnya, sehat selalu. Amin. 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 Kita. Oke, dilanjut. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau semua sahabat muslim doakan kita yang baik. Amin. Insya Allah doa diijabah kan gitu. Kalau semua sahabat mendoakan kita yang baik kan gitu, Bang. Assalamualaikum Bang Juma, turunin aja kepencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini yang naik ini rata-rata Bugis yang naik. Taera kapalena solaku Ratu Diomaile. Kendek mengki indete olo mane maningo-ningo lagi bicara ki mapau-pau ki apa tuh buka ada apa nasanga diolalang Bible ya duka to nasanga lalang Al-Qur'an mane kita bahas ki pelan-pelan toh. Kendek maki indete ambe ande bobok si selapekan. Halo saudara Mazmur. Bang Zuma, kemana nih onten semua ini? Nggak pernah naik lagi ke sini. Udah kena nukir kah? Siapa? Onten-onten kok nggak ada naik lagi di sini. Kena bisul. Udah. Aduh, coba yang Muslim jangan naik dulu Udah turun lah, ini ada yang naik. Wush. Oten. Ini ada yang naik. Iya. Buka kameranya, Bang. Saudara Mazmur 1217. Buka kamera abangku. Tadi kelihatannya udah cakep kali pun. Gitu dong. Kan cakep. Iya. Gimana, Bang? Melihat tema saya ini tema yang begitu menarik. Ya. Iya. Ini temanya PS Bay nih. Dianukan dari itu judulnya kayak mana itu? Judulnya coba dibaca. Iya, Al-Quran surah Maryam ayat 32. Nabi Isa alaihissalam wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Beliau berbakti kepada ibunya serta beliau tidak menjadikan Nabi Isa alaihissalam orang yang sombong lagi celaka. Jadi Nabi Isa itu berbakti kepada ibunya. Nabi Isa bukan Tuhan karena punya ibu. Dia manusia, dia nabi, dia rasul untuk kaumnya Bani Israel. Ternyata di dalam Lukas 11:27 Yesus juga dikandung oleh seorang wanita dan juga Yesus ini netek kepada ibunya. Nah, muncul masalah besar. Sampai kapan Yesus ini punya ibu? Dan ibu ini sampai kapan status Yesus sebagai anaknya? Silakan abangku. Tep-tep layar teman-teman. Sahabat Yasmin, barakallahu fiik. Tetap layar, tembuskan 2M. Itu mantap kali. Ya, gimana? Itu coba dibacakan isi Lukas sebenarnya tapi begitu nanti dibaca saya ingat juga benar apa tidaknya yang dibaca. Maksud saya Lukas 11 ayat 27 ini bunyinya tentang Maria sama Yesus gitu. Iya betul, Maria sama Yesus di situ, abang. Itu diceritakan di sana. Gimana dong? Iya, anunya selengkapnya kayak mana bunyinya? Di Lukas 11 nomor 27 itu dikatakan bahwasanya ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan tete atau susu yang telah engkau isap atau yang menyusui engkau. Artinya Yesus ini adalah betul-betul manusia, ya, betul-betul manusia. Tetapi ia berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, gitu. Nah, yang itu, 28 perkataan siapa? Perkataan Yesus. Betul.
Nah, kalau gini diskusi enak kan. Memang kalau saya apalagi muslim ini baik-baik semua ini. Iya, itu betul. Nah, Terus sekarang masalahnya apa di sana? masalahnya Yesus ini statusnya sebagai anak Maria itu sampai kapan? Ya tentu selagi saya mengimani pengikut Yesus selamanya bagi saya, karena dia adalah ibu yang mengandung Yesus, ibu yang mulia, ya ibu yang dipakai Roh Allah melalui Roh Kudus, dia yang mengandung. Kan itu kan kemanusiaan yang kita bicara, nggak mungkin lah bisa dilahirkan Tuhan, dilahirkan contoh, tapi yang jelas kita berbicara kemanusiaannya kalau udah bicara menyusui. Ya itu dia, sampai kapan Yesus statusnya anak Maria? Dan sampai kapan Maria ini menjadi ibunya Yesus? Selagi Alkitab masih ada terus masih banyak pengikut Yesus, itu pasti tertulis tentu ya selamanya abadi. Karena itu kan sejarah. Berarti keselamatan datang dari Israel. Keselamatan kan datang dari Israel Yahudi. Lahirnya Yesus di sana tentu sejarah sepanjang masa, Bang Juma. Iya, berarti Yesus ini statusnya selamanya jadi anak orang. Anak Maria, jangan orang. Makanya Ya, kan Maria kan orang, kalau Abang. saudara kita Katolik, orang kan banyak. Maksudnya kalau yang beruntung itu kan Maria, ibunya Yesus. Maksud saya makanya saudara kita Katolik itu memang benar, kita juga walaupun kita enggak, ya kayak kita Kristen Protestan jarang menyebut Maria dalam ibadah ya. Kalau mereka dalam doa apa, ya memang saya juga kayaknya hal wajar saja. Kan gitu, bagus gitu loh, karena dari rahimnya lah datang juru selamat gitu loh.